dipimpin oleh-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian, baik saudara-saudari yang sudah ada di gereja bersama-sama dengan kami yang melayani di acara ibadah online Jemaat Fisdak pada Sabat ini, dan juga khususnya saudara-saudari sekalian yang juga sudah bergabung dari mana saja, mungkin dari selain umat-umat Tuhan dari New Jersey, tentunya ada saudara-saudara yang sudah bergabung dari California, dari Colorado, dari Washington State. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kesempatan yang indah untuk dapat berbakti bersama-sama pada hari Sabat yang indah dan suci ini. Pada saat saya mendengarkan lagu istimewa yang tadi dibawakan oleh keponakan-keponakan saya atau keponakan kami, Gaby dan Angie, saya merinding. Kenapa saya merinding? Karena saya tidak, waktu saya ambil lagu mereka, kakak saya Dr. Alvin kasih di WhatsApp, saya tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi saya cuma forward, saya kirim langsung ke Dede. Saya tidak tahu apa yang mereka menyanyikan, saya tidak tahu judul mereka apa, tetapi saya merinding oleh sebab ini adalah sangat cocok dengan seri pembahasan baru yang mungkin kita akan pelajari bersama mulai Sabat ini, yaitu suatu kehidupan yang dipimpin. Gaby dan Angie dalam lagunya katakan, God will guide my journey till the end. Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan kita sampai akhirnya. Kita tidak akan takut, kita akan memiliki keberanian pada saat Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita ingin untuk dituntun. Kita yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita selalu menyanyi Tuhan pimpin sepanjang jalan, Tuhan pimpinlah aku. Kita sudah selalu merindukan untuk dituntun oleh Tuhan, tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, seringkali kita bertanya, siapa yang kira-kira akan menuntun saya keluar dari masalah di pekerjaan, masalah imigrasi, masalah finansial? Siapa kira-kira akan membawa saya keluar dan memberikan ketenangan kepada saya? Well, kita adalah pengikut-pengikut Kristus dan kita mengikuti Dia. Ya, pertanyaannya, apakah kita memiliki kehidupan yang dipimpin? Saya suka selalu untuk bertanya. Dan saya akan memulaikan dengan pertanyaan yang sangat simpel. Mungkin kepada saudara-saudari sekalian, siapa di antara Anda yang hadir di online ini, ya sebelum saya tanyakan di Facebook ya, tapi saudara-saudari yang ada di gereja saat ini, yang tahu nama lengkap Pendeta Muda Tulus Nainggolan? 1, 2, ya adik-adiknya, istrinya tahu. Ketua Tilar, Ibu Ketua, tahu? Nggak tahu? Brahmi? Tahu? Do you know the real complete name of Tulus? Pastor yang Pastor Tulus? You know his complete name? Ada yang dari live stream tahu kira-kira? Ya. Nama lengkap daripada Pendeta Muda Tulus adalah apa ya? Christian Tulus Nainggolan. Yang artinya follower atau slave of Christ atau little Christ. Karena ada Kristosnya di situ ya. Pendeta Muda Tulus tahu di mana sejarah daripada nama Christian ini? Tahu ya? Tahu ya? Ketua Tilaar, Ketua Lingga, tahu kira-kira sejarahnya berapa kali muncul? Berapa kali muncul kata Kristen? How many times the word Christian appears in the Bible? Ada yang tahu? How many times? Hah? Nggak ada yang tahu, termasuk Pendeta Muda Tulus. Nama Kristen muncul hanya 3 kali. Only 3 times it appear in the Bible. And never, tidak pernah nama Christian ini dibuat oleh orang Kristen satu kepada Kristen yang lain. It will never be, oh I'm a Christian from New Jersey. Oh I'm writing a letter to the Christian in Indonesia. Nobody refer to the other Christian in the Bible as Christian. Tidak pernah orang Kristen yang ada di satu tempat di Yerusalem akan memanggil orang Kristen di Tesalonika. Tidak pernah. Rasul Paulus tidak pernah tulis untuk orang-orang Kristen di Filipi, untuk orang-orang Kristen di Tesalonika. Enggak pernah.
3 kali muncul, semuanya nama Kristen itu dibawakan oleh orang bukan Kristen yang ditujukan kepada orang apa? Orang Kristen. Itu dimulaikan di Antioquia. Ya, dimulaikan Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Mereka Rasul Barnabas Tarsus mencari Saulus, bawa dia ke Antioquia, dan pada saat itulah disitulah mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya mengajar banyak orang. Dan ayat Kisah Para Rasul 11 ayat 26 katakan, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid itu disebut Kristen. Jadi bukan orang Kristen panggil orang Kristen. Orang luar panggil murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus sebagai Kristen. Ini yang pertama. Yang kedua kalau kita bisa lihat ya, itu adalah pada saat Herodes Agripa, ya, dia katakan apa? Aku hampir sama ya. Aku hampir sama menyebutkan apa ya? Aku hampir menjadi Kristen, dia katakan. Ya, hampir aku menjadi Kristen. Dan kali ketiga nama Kristen itu muncul pada saat Petrus menasihati orang-orang, pada saat kamu menderita karena Kristen, jangan kamu apa? Kecil hati. Jadi dengan kata lain, tidak pernah orang Kristen panggil orang Kristen, tetapi itu adalah nama sesungguhnya ejekan untuk murid-murid Yesus. Nama ejekan. Orang di Antioquia mengejek murid-murid Yesus, pengikut Yesus sebagai Kristen. Agripa tidak mau disamakan dengan pengikut-pengikut Kristus. Dia bilang, kamu hampir saja buat aku jadi seperti pengikut Kristus. Little Christ. Lalu pada saat terjadi penganiayaan, Petrus berkata bahwa apa ya? Bahwa jangan sampai kita jadi kecil hati karena kita dianiaya dan disebut sebagai orang apa? Sebagai orang Kristen. Itulah 3 kali kemunculan. Ya, 3 kali kemunculan. Dan Kristen itu adalah apa ya? Adalah Kristo, yaitu apa? Christus anointed plus Latin daripada Ianus. Jadi Christianus mula-mulanya ya, Christianus. Jadi itu adalah orang-orang yang orang-orangnya Kristus. Atau dengan kata lain, Ianus ini memiliki satu konotasi sebagai hambanya Kristus. Sebagai hambanya Kristus. Jadi boleh kita dengan kata lain, kalau kita hidup di Amerika sekarang ini, kita yang hidup di Amerika, kita tidak boleh atau ya tidak bagus ya. Kita menggunakan kata N-word untuk satu kelompok tertentu ya di Amerika. Ya, saya tidak bisa ucapkan itu dari mimbar. N-word untuk orang-orang African American, tidak boleh kita sebut mereka dengan N-word. Jadi N-word itu di zaman Alkitab itu adalah untuk siapa? Kristen itu. Kata Kristen itu adalah the K-word in the Bible. Dulunya. Ya, K-word in the Bible. Nah, kalau demikian, apa sebutan Alkitab untuk pengikut Kristus? Tadi saya sudah melihat clue-nya sedikit. Ya. Apa? Hampir 280-an kali itu muncul. 280-an kali itu muncul. Apa itu? Murid-murid. Ya. Matetes, murid-muridku. Ya. Murid-muridku. Yesus, ya. Yesus tidak mau apa ya? Yesus tidak mau disebut, kenapa saya katakan N-word? Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak mau menyebut murid-muridnya itu dengan sebutan apa? Slave. Ya, tidak mau. Yohanes 15 ayat 15 katakan apa? Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi Yesus tidak pernah sebut, kalian itu adalah Kristianus, kamu adalah hamba-hambaku. Tidak, Yesus tidak pernah menyebut Kristianus. Yesus tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Kenapa? Karena dia sudah katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, tetapi apa ya? Sebab hamba tidak tahu, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itulah sebabnya saya katakan tadi ya. Oleh sebab Kristus tidak pernah panggil muridnya itu sebagai Kristen. Itulah sebabnya makanya kita lihat 3 kali kemunculan Kristen itu apa ya. Itu dibawakan oleh orang-orang lain kepada murid-murid Yesus. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Rasul-Rasul 26-28 jawab Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen.
Itu kali kedua. Kali ketiga, 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika aku menderita sebagai orang Kristen, jadi menderita sebagai orang yang diejek, yang dihina, jangan malu. 1 Petrus 4 16 ya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dari sejak saat itulah maka Kristen is okay. Ya, saya tidak ajarkan bahwa kita jangan lagi pakai nama Kristen ya. Tidak. Tapi sejak saat itulah karena 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi panggilan Yesus yang muncul 280-an kali itu adalah my disciple. Ya. Jikalau kamu, Yohanes 8:31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid, bukan slave, bukan hamba. Dan begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan panggilan Yesus untuk pengikutnya itu adalah apa ya? Murid-muridku. Dan bukan hanya mereka disebut sebagai murid-muridku untuk menjadi murid, tetapi juga Yesus memanggil mereka untuk menjadikan orang lain sebagai apa? Murid. 4 kali Yesus sebutkan, 4 atau 5 kali Yesus sebutkan, dan yang terakhir pada saat Yesus berbicara tentang murid adalah apa? Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi kita harus menjadi murid. We have to be one disciple and make another disciple. Menjadi seorang murid dan menjadikan murid. Ya, menjadikan seorang murid. Nah, pada saat, kenapa saya harus panjang-panjang sedikit, bukan enggak panjang juga. Kenapa saya harus membedakan antara Kristen dan murid? Ya. Karena seringkali kita orang Kristen, kita bersembunyi di kata Kristen. Ya, kita Kristen, tapi apa artinya Kristen? Ya, pengikut Kristus. Oke, apa maksudnya pengikut Kristus? Ya, ikut dia, kita berbakti ya hari Sabat atau hari Minggu kita berbakti sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Kristus, kita mengikut aja. Tetapi kalau kita berbicara tentang murid, pada saat kita berbicara tentang murid, apa artinya murid? Ya. Merriam-Webster katakan bahwa murid adalah seseorang yang menerima dan membantu dalam menyebarkan ajaran-ajaran dari orang lain atau pengikut yang yakin dari satu sekolah atau dari satu individu. Jadi dia bukan hanya menerima, dia juga apa? Membantu. Dia bukan hanya menghadiri acara kebaktian, tapi dia membantu dalam kebaktian. Dia bukan hanya dalam kebaktian, tapi membantu untuk mencari murid-murid lain. Jadi arti daripada disciple adalah murid, penganut, atau pengikut. Oke? Jadi disciple artinya murid, penganut, atau apa ya? Pengikut. Dan pada saat dia menjadi pengikut, ada yang dia ikuti. Pada saat dia murid, ada yang dia pelajari dari guru. Ada yang memimpin di depan, ada yang memimpin di depan. Ya. Ada yang memimpin di depan. Itulah arti daripada murid. Nah, ayat tema kita untuk seri kita ini adalah Roma 8 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa sebagai semua orang pengikut ya, yang dipimpin oleh Roh Allah, yang mengikuti ya, adalah anak-anak Allah. Okay? Adalah anak-anak Allah. Kita dipimpin, disciple that follow being led. Pertanyaannya, pertanyaan bagi kita. Apakah kita atau bagaimanakah caranya kita dipimpin dengan baik? Bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita sudah dipimpin dengan baik? Kenapa saya tanyakan? Karena di dunia ini mungkin saat ini sedang masalah yang tadi dipertanyakan ya, masalah kepemimpinan ya. Tadi pertanyaan sekolah sahabat kita, kakak saya Didi katakan bagaimana kepemimpinan saat ini. Ya, seringkali kita tidak berada di bawah kepemimpinan dunia karena memang dunia tidak bisa memimpin kita. Yang harus kita yakini sebagai murid-murid Kristus, guru kita itu adalah siapa? Yesus. Dan kita hanya bisa dipimpin oleh Roh Allah. Tapi pertanyaan bagi kita, ya, kita di sini dilihat bagaimanakah caranya kita dapat memiliki satu kepemimpinan yang baik. Satu kepemimpinan yang baik dari ayat ini adalah bagaikan seorang anak yang dipimpin oleh bapaknya. Anak yang dipimpin oleh bapak dalam konteks satu keluarga yang harmonis. Ya, bapak kita adalah bapak yang kasih.
Nah, apa artinya kalau demikian? Bagaimana manifestasi daripada kita dipimpin ya dan dituntun oleh Bapa kita. Oke. Bapa kita. Kita tahu Yesus mengajak kita untuk menjadi pengikutnya ya. Yesus mengajak kita. Matius 4 ayat 18 sampai 19 katakan bagaimana dia memanggil Petrus, ya, dia memanggil Petrus dan saudaranya Andreas. Lalu Yesus katakan apa? Mari, ikutlah aku. Ya. Mari, ikutlah aku. Tinggalkan segala sesuatu itu di belakang. Ya. Pertanyaan bagi saya, ini berhubungan dengan pelajaran kita, sahabat ini. Pada saat mereka, seperti kita lihat Petrus dan Andreas, mereka meninggalkan apa dikatakan ya? Mereka meninggalkan jala mereka. Mereka meninggalkan jala mereka pada saat Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kalau pertanyaan bagi saudara dan saya, apa yang harus kita tinggalkan untuk menjadi pengikut Kristus? Apa yang harus kita tinggalkan? Di akhir khotbah kita nanti kita akan dapati sangat simpel. Sangat simpel, mungkin bukan sesuatu yang seakan-akan berat sekali untuk kita tinggalkan. Oke? Bukan hanya sekali yang harus kita tinggal, sangat simpel ya untuk itu ya. Nah, sebelum kita melihat apa artinya menjadi pengikut Kristus, mari kita lihat struktur. Oke, struktur daripada kata follow me. Jadi kita lihat Matius 4 ayat 18 sampai 23, Yesus memanggil murid-murid yang pertama dengan sebutan apa? Follow me, ikutlah apa? Aku. Coba ayat sebelumnya mengenai apa ya? Kalau sebelum Matius 4 ayat 18 sampai 23, pasal sebelumnya itu tentang apa ya? Itu tentang pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Jadi sebelum Yesus panggil murid, dia dicobai dulu di padang gurun. Ya. Dan dia sukses dengan apa yang dia lakukan. Lalu kemudian sesudah itu Matius 5 sampai 7, setelah dia memanggil murid-muridnya, kita mendapati tentang khotbah di atas bukit. Ya, yang satu di padang gurun, yang satu di bukit, yang satu kita hanya bisa melihat apa yang Yesus lakukan di padang gurun, lalu setelah dia memanggil kita, murid-muridnya atau murid-murid pertamanya, maka kita dapati bagaimana dia berbicara. Di padang gurun dia bertindak, tetapi di atas bukit dia berbicara. Jadi artinya apa? Pada saat kita menjadi murid-murid Yesus, itu artinya kita melakukan apa yang dia lakukan, dan menurut apa yang dia katakan. So, ya, Yesus bukan hanya seorang pemimpin yang hanya mau memimpin dengan apa? Perkataan. Coba kita lihat, banyak kali pemimpin-pemimpin dunia saat ini, istilahnya bahasa Jakartanya, bahasa pasar Jakartanya ngomong doang. Taunya ngomong. Tetapi coba lihat Yesus, sebelum dia berbicara tentang apa ya? Tentang hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu dia sudah praktekkan. Dia sudah lakukan. Ya. Dia sudah lakukan. Apa yang dia katakan adalah bagaimana kita hidup dalam satu persekutuan dengan surga. Tapi sebelum dia mengajarkan, sebelum dia berkata bagaimana caranya saudara dan saya bersekutu dengan surga, dia sudah lakukan lebih dahulu. He's done it first. He says as well as did what he said. Ya. Inilah yang kita akan jadi fokus pelajaran kita saat ini ya. Jadi follow Jesus, meaning arti mengikuti Yesus adalah do what Jesus did, melakukan apa yang Yesus lakukan, dan menghidupkan apa yang Yesus katakan. Menghidupkan apa yang Yesus katakan. Inilah kita bisa melihat dari arti daripada follow me tersebut. Sahabat, ini kita berbicara tentang kehidupan yang dipimpin. Kita tahu ayatnya ya. Matius 4 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah apa? Yesus ya jelas ya, kalau sudah berpuasa, tidak ada makanan 40 hari 40 malam, tidak ada makanan, laparlah dia ya. Tapi itulah nanti fokus kita berikutnya ya. Tapi mari kita fokus dulu. Ya. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang bawa Yesus? Roh. Kemana dia dibawa?
ke padang gurun. Oke, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kata maka di sini, then, what does it mean? Apa artinya kata maka? Lalu. Artinya apa itu? Itu menghubungkan dengan sebelumnya. Apa yang dihubungkan dengan sebelum Yesus dibawa ke padang gurun? Oleh Roh. 2 ayat sebelumnya, kalau Anda pergi 2 ayat sebelumnya, Matius 3, 2 ayat terakhir daripada Matius 3 adalah, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi itu bicara tentang baptisan Yesus. Bagaimana Allah katakan bahwa dia berkenan kepada anaknya, dan berkenannya itu adalah Yesus sekarang dituntun oleh Roh Allah. Dan pada saat dia dibaptis, pada saat dia tamat istilahnya ya, dari Unklap, dari Unai, waduh, di mana dia dibawa? Wah, langsung dia dibawa ke gereja terbesar di DKI. Yesus langsung dibawa kemana ya? Ke Yerusalem langsung ya. Untuk langsung berbicara di hadapan ribuan orang di Yerusalem. Di hadapan imam-imam. Oh tidak, di mana dia dibawa? Pada saat setelah dia ditamatkan untuk memulaikan pekerjaannya. Pada saat dia menjadi, dalam tanda kutip, dalam tanda bahasa kita manusia saat ini. Pada saat dia menjadi pendeta muda, dia langsung dikirim di Timor. Dia langsung dikirim. Banyak orang, kenapa saya bilang Timor? Bukan saya sedang merendahkan saudara-saudara, saya lahir di Timor, saya orang Timor. Tapi seringkali itulah, ya waktu lalu ada pertanyaan di sekolah sahabat, bagaimana ini ada pendeta-pendeta yang tidak suka ke Timor, mereka sukanya ke DKI dan lain sebagainya. Jadi itu seringkali menjadi, bagi saya, orang tua saya itu pengalaman paling berharganya, semua pengalaman di mana saja dia berharga. Pengalaman sebagai ketua Uni, sekretaris Uni, pengalamannya di Seattle itu semua sangat berharga. Tapi Anda tahu apa yang paling dia ingat sampai saat ini yang selalu muncul dalam khotbahnya? Waktu dia di Timor, karena itu yang paling berharga. Kenapa paling berharga? Karena disitulah dia dapat melihat siapa? Kebesaran Tuhan. Seringkali kita berada dalam padang-padang gurun kehidupan kita. Kita berada dalam padang-padang gurun kehidupan kita, lalu kita katakan, aduh, kenapa kita kirim di padang gurun? Tapi coba kita lihat, the first priority of the Spirit, Roh Kudus memberikan prioritas pertama dan yang utama setelah Yesus dibaptiskan, pada saat Roh Kudus turun ke atas Yesus, adalah membawa Yesus ke padang gurun. Membawa Yesus ke padang gurun, bukan ke Yerusalem, bukan berbicara di ribuan orang, bukan jadi ketua Uni, bukan jadi ketua divisi. Tidak. Dibawa ke padang gurun. Kenapa? Apa padang gurun kehidupan kita? Ya. Tapi tahukah Anda bahwa seringkali di padang gurun, disitulah kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Ya, disitulah kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, atau minimal dilatih. Dilatih untuk bergantung kepada Tuhan. Pada saat kita mendengar di Alkitab tentang padang gurun, apa yang masuk dalam pikiran kita? Padang gurun, apa kira-kira? Ya, ada yang bisa, panas. Ya. Di Alkitab siapa yang memiliki pengalaman di padang gurun? Ya? Yohanes di padang gurun, betul. Musa di padang gurun, siapa lagi? Yesus padang gurun. Tapi coba Anda lihat, justru di padang gurun inilah, Musa yang 40 tahun di padang gurun sebelum dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir. 40 tahun dia di padang gurun sebelum dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Di situ dia melihat Tuhan di mana? Di semak-semak yang belukar yang apa? Menyala. Orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang mereka lihat? Tiang awan dan tiang api siang dan malam, mereka lihat kehadiran Tuhan. Jadi disinilah kita harus melihat bahwa padang gurun itu adalah tempat di mana kita bisa melihat keberadaan Tuhan. Seringkali kita mau menghindarkan diri dari padang gurun, tetapi justru disitulah kita melihat kebesaran Tuhan. Itu yang pertama ya kita bisa lihat ya. Jadi kenapa prioritas utama daripada Roh setelah Yesus dibaptiskan itu membawa Yesus ke padang gurun? Supaya dia bisa berhubungan secara lebih erat dengan Bapa. Ya. Berhubungan lebih erat dengan Bapa.
Wilderness, padang gurun. Bukanlah tempat yang keras dan parah. It's not so much a harsh and severe place. Bukan tempat yang keras dan parah, tetapi tempat yang sunyi dan tenang. Hushed, not hard. Hushed. Serene, not severe place. Anda tahu bahasa Greka, saya pelajaran sedikit ya. Bahasa Greka daripada padang gurun itu adalah eremon. Ya, bukan, ya eremon ya. Eremon, artinya seringkali diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai padang gurun, tempat terpencil, tempat sunyi. Itu adalah tempat yang di dalam Alkitab pada saat disebut dengan eremon itu adalah tempat Yesus berdoa. It's the place where Jesus prayed and meditate. That is the wilderness. Misalnya, coba kita lihat, ya pagi-pagi benar, Markus 1:35, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi. Di sini disebut tempat yang sunyi, eremon, sama itu, wilderness, padang gurun. Dia pergi ke tempat yang sunyi, atau wilderness, atau eremon, dan berdoa di sana. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke eremon, wilderness, bahasa Indonesia katakan tempat yang sunyi. Lalu mereka mengasingkan diri dan pergi ke eremon, ke tempat yang sunyi. Seberapa sering dia Yesus pergi ke tempat sunyi ini? Seberapa sering Yesus pergi untuk ke tempat sunyi? Ayat Lukas 5 ayat 16 katakan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Bukan lagi eremon, tapi eremois. Itu eremois kenapa? Karena jadi plural. Eremon itu singular, hanya satu. Tapi Yesus dikatakan pergi mengundurkan diri ke tempat-tempat eremois yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Bahasa Inggrisnya makanya lebih bagus ya. So he himself often, selalu mengundurkan diri, withdrew into the wilderness, eremois, and prayed. Ya. Inilah arti daripada bagaimana Roh menuntun Yesus, menjadikan prioritas kepada Yesus dan menjadi prioritas kita. Kita harus berada di padang gurun. Selalu. Sering mungkin ya. Harus sering. Ya. Tetapi mungkin Anda katakan, oke, bagus pendeta. Kalau memang untuk berdoa di padang gurun, bagus pendeta. Bagus ya, puji Tuhan ya, kita akan lakukan itu pendeta. Tetapi pendeta masa cuman potong pendek pendeta. Apa yang saya potong pendek? Betul, Yesus dibawa ke padang gurun, eremon, tapi ayatnya katakan apa di sini? Apa yang ayat ini katakan? Untuk dicobai iblis. To be tempted. Ya. Kita berdisiplin di padang gurun, ya, yang mungkin banyak orang suka lakukan, telah dapat lakukan, yang lain mungkin masih harus bisa bangun pagi-pagi untuk dapat berdoa ataupun pergi seperti Yesus ke pagi-pagi tempat berdoa yang mudah-mudahan dapat menjadi habit kita. Tetapi kenapa di sini dikatakan bahwa dari tempat baptisan dia pergi ke padang gurun dan kemudian dikatakan apa? Untuk dicobai oleh apa? Oleh iblis. Ya. Tapi nanti kita akan jawab. Oke? Nanti kita akan jawab. Tetapi sebelum kita menjawab pertanyaan penting tersebut, pertanyaan pertama yang kita harus jawab. Kenapa saya katakan itu berikutnya? Kenapa? Karena yang pertama terjadi sebelum dia dicobai oleh iblis, berapa lama dia berada di padang gurun sebelum dia dicobai iblis? Berapa lama? 40 hari. Dia berada di padang gurun dulu 40 hari, baru kemudian iblis datang mencobai apa? Mencobai dia. Pertanyaannya, apa yang dia lakukan di padang gurun selama 40 hari? Apa kira-kira? Bersekutu, ya, berdoa. Jadi makanya jadi kalau kita misalnya pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, apa tujuan kita untuk berdoa di tempat sunyi? Ya, apa kira-kira? Minta pertolongan Tuhan, minta supaya kesembuhan diberikan kepada saudara-saudara kita. Ya. Coba kalau ini satu pelajaran yang cukup menarik ya, sangat menarik ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saat pada saat Yesus sering, dikatakan Jesus often, Yesus sering pergi ke padang gurun atau tempat sunyi untuk apa? Berdoa.
Dan pada saat dia berdoa, untuk apa dia berdoa? Coba kita lihat ini, tolong. Saya mau ini adalah satu pelajaran yang pada saat saya membaca ayat ini, saya terkesima, kaget saya ya. Markus 1 ayat 34 sampai 38, tolong kita lihat ayat ini ya. Yesus berada di Kapernaum. Yesus berada di satu kota, Kapernaum namanya. Ayat 34 katakan di situ di Kapernaum ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ayat 35 ayat selanjutnya katakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, Eremon. Ya, ia pergi ke tempat yang sunyi, ke wilderness dan berdoa di sana. Nah, kita lihat sini, apa yang dia lakukan di tempat yang sunyi? He prayed, dia berdoa. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Dan waktu mereka menemukan dia, mereka berkata, semua orang sedang mencari engkau. Mencari Yesus untuk apa? Untuk disembuhkan, untuk diusir apa? Diusir dari gangguan setan dan lain sebagainya ya. Tapi coba dengan kata lain, ada pekerjaan yang masih dapat Yesus lakukan di Kapernaum pada hari itu. Ini masih pagi-pagi, jadi masih panjang harinya. Tapi coba kita lihat, apa yang terjadi, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Wow. Coba Anda lihat. Apakah saya selama ini telah salah berdoa? Betul, kita dapat. Alkitab katakan kita harus mendoakan, membawa segala pergumulan kita, membawakan beban kita, membawakan masalah kita. Dan Tuhan dapat memberikan kelegaan. Ya. Tetapi coba kita lihat prioritas pertama yang harus terjadi dalam doa kita itu apa? Untuk menyembuhkan orang, betul Yesus lakukan itu. Untuk mengusir setan, betul Yesus lakukan itu. Tetapi yang pertama-tama yang Yesus lihat di sini, yang terjadi, yang Yesus ikuti adalah dia apa? Memberitakan Injil. Kenapa? Karena orang-orang yang Yesus jamah dari penyakit mereka, diusir setan-setan, itu semua sudah mati sampai saat ini, tidak ada lagi yang hidup mereka. Tetapi dengan Injil itu, mereka yang tadinya mati dibangkitkan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan Yesus, namun kemudian sekarang semuanya sudah mati. Tapi karena Injil, suatu waktu kelak mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga, kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Itu yang harus menjadi fokus daripada doa kita. Bagaimana saya dapat membawa jiwa-jiwa. Dan coba lihat, semuanya itu terjadi pada saat Yesus berdoa di pagi hari. Dan coba Anda lihat pada saat dia berdoa, apa yang terjadi di sini? Kenapa Yesus katakan, marilah kita pergi ke tempat lain setelah dia berdoa? Karena di dalam doanya itulah dia menerima instruksi apa yang dapat dia lakukan selanjutnya. Apa yang dapat kita buat untuk hari itu. Penting untuk menyembuhkan orang di Kapernaum. Penting untuk mengusir setan di Kapernaum. Tetapi instruksi yang Yesus dapat saat dia berdoa adalah pergi juga ke tempat lain. Atau pergi ke tempat lain. Jadi pada saat kita berdoa, disitulah kita mendapatkan apa? Instruksi dan persiapan-persiapan yang terbaik yang dapat terjadi kepada kita. Anda lihat ada nubuatan Yesus, ya. Satu nubuatan Yesus yang tertulis dalam apa? Yesaya 50 ayat 4. Saya mohon maaf kalau saya tidak sempat di bahasa Inggrisnya, saya masih tulis Lukas berapa 5 ayat 16. Tetapi dua-dua ayat ini adalah Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 54 ayat 50 ayat 4 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Coba kita lihat ini yang terjadi di Lukas tadi ya. Terjadi di Markus, maksud saya Markus 1 ayat 34 sampai 38 itu sudah dinubuatkan di Yesaya 50 ayat 4. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4?
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bahasa Inggrisnya dari Yesaya, bukan Lukas 5 ayat 16, tapi Yesaya 50 ayat 4. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue. Mulut yang dapat untuk berbicara, untuk menghibur mereka yang apa? Yang letih lesu. And he wakens me morning by morning. Apa artinya wakens me? Setiap bahasa Indonesianya hanya katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Bahasa Inggrisnya katakan apa? Dia membangunkan aku dari pagi ke pagi. Untuk apa kita dibangunkan dari pagi ke pagi? Wakens my ear to listen like one being instructed. Pada saat Yesus berdoa dari pagi ke pagi di padang gurun, dia bukan hanya mencoba untuk menjalin hubungan dengan Bapa supaya dia lebih dekat dengan Bapa atau membawakan permohonan-permohonan doanya. Tetapi dia pada saat setiap pagi mendengarkan berdoa, dia sedang menunggu instruksi dari Bapa di setiap pagi. Atau pada saat dia pergi ke wilderness. Dan di sini dikatakan, He wakens me morning by morning. Yesaya 50 ayat 4. Fresh every morning. Get more thoughts every morning or in the morning. Saya seringkali, terus terang saja ya, artinya seringkali pada saat saya memikirkan tentang khotbah sepanjang minggu atau apa, banyak ide-ide yang datang itu pada saat saya bangun. Nanti saya akan ceritakan sedikit bagaimana saya bangun pagi, walaupun seringkali saya kemudian tidur lagi ya. Tetapi pada saat saya bangun pagi-pagi sekali, disitulah ada ide-ide yang apa? Ide-ide khotbah, ataupun hal-hal yang dapat, pergi ke sini untuk ambil khotbah ini, susun khotbah ini begitu. Itu dapatnya di pagi-pagi. Kalau malam itu sudah kacau ya, nggak mungkin ya. Tapi pagi-pagi. Dan saya teringat ada satu buku, saya mau Anda tolong Google buku ini. Kenapa? Anda bisa baca buku ini. Yang ditulis oleh pendeta Don McLafferty. Dia ditulis di Don McLafferty, seorang pendeta Advent. Dan dia menulis buku, dan buku ini Anda dapat download di internet ya. Live Like Elijah. Nama judul bukunya ya. Tolong baca buku ini, saya cukup menarik. Di halaman 12 dan 13 dia katakan demikian. Dia katakan demikian ya. Saya membuat penemuan yang menakjubkan, mengejutkan. Ketika saya memiliki waktu sendirian atau kosong sendirian dengan Tuhan dalam firman-Nya dan dalam berdoa. Jadi pada saat dia bermeditasi dengan firman Tuhan dan dalam doa, saya menemukan bahwa Tuhan memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan daripada yang saya pikirkan. Pada saat dia bermeditasi, dia mendapatkan begitu banyak pemikiran-pemikiran yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ya. Maka mulailah, dikatakannya, maka dimulailah petualangan meminta Tuhan setiap malam untuk membangunkan saya sesuai dengan berapa banyak waktu yang dia ingin ajarkan kepada saya. God has awakened me each morning. Tuhan telah membangunkan saya setiap pagi tanpa jam waker, tanpa alarm, selama lebih daripada 8 tahun. Pada saat itu, Tuhan memanggil saya ke hadiratnya untuk berada di dalam firman-Nya dan hidup dalam kekaguman akan keagungan, kuasa dan kasih-Nya yang tidak terduga. Kita harus, dikatakan apa? Setiap pagi, kita harus pertama-tama berdiri di hadirat Tuhan yang luar biasa. Hanya dengan begitu kita tidak akan terpesona, terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi dia minta setiap malam, Tuhan bangunkan besok pagi agar saya dapat berdoa. Saya merinding waktu saya bilang ini. Kenapa? Saya coba tes tanpa alarm. Jadi saya katakan, Tuhan, kalau Engkau ingin saya untuk berbicara dengan Engkau, bangunkan saya besok pagi. Tanpa alarm. Saya ngeri, saudara. Saya bangun. Di waktu yang seharusnya saya tidur, saya terbangun.
Wow. Terbangun. Tuhan bisa jam 3.30, jam 4, jam 5 terbangun. Dan situlah saya berdoa. Saya memikirkan khotbah saya. Dan begitu banyak yang dapat saya lihat. Bagaimana ini benar. Ya. Yesaya 40 ayat 5 dan apa yang dialami oleh Don McLafferty. Anda tolong baca bukunya. Ngeri sekali Anda bisa kalau Anda baca bukunya. Kenapa? Karena live like Elijah. Satu waktu dia katakan, dia berdoa dan Tuhan katakan, step into the Jordan River. Seperti orang Israel. Sungai Yordan masih mengalir cepat. Lalu imam-imam disuruh untuk pergi lebih dahulu. Ketakutan mereka karena airnya masih apa? Masih keras. Tapi Tuhan katakan step, injak kaki apa? Sungai. Dan betul imam-imam injak dan sungai itu apa? Terbelah. Dan ini dia lakukan. Dia dengarkan suara Tuhan. Tinggalkan pekerjaanmu sebagai pendeta yang dibayar. Pergi ke Kanada. Gimana? Mau jual-jual barang? Tidak. Pergi. Lalu dia bilang, bagaimana dengan, karena kalau untuk tinggal dan kerja di Kanada, orang Amerika kalau pergi ke Kanada, dia harus apa ya? Dia harus minta izin kalau untuk tinggal dan kerja. Kalau untuk jalan-jalan silakan. Tapi dia bilang, waktu dia kirim, dikatakan, oh harus 5 bulan untuk apa? Dapat surat izinnya. Tapi suara dari Tuhan pagi-pagi itu katakan, pergi, pergi. Bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anaknya baru mulai, anak perempuannya, bukan anak perempuannya baru mau sekolah, tapi Tuhan katakan kepada dia, pergi ke Kanada. Pergi. Dan dia pergi. Dia lewat di apa? Di custom dia lewat. Lalu ditanya untuk apa dia pergi? Oh dia bilang saya akan menginjil di sini. Dan pas dia bilang menginjil, oh kalau gitu kamu harus ada permit khusus. Ya. Wah mulailah apa? 5 jam dia harus apa? Orang-orang di border dia harus tunggu di border di perbatasan Kanada karena bingung petugas apa? Petugas imigrasi Kanada bagaimana ini dia punya surat itu masih lama. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia diberikan kesempatan. Di stamp dia punya American passport. Bisa masuk Kanada untuk bekerja sebagai penginjil di Kanada. Tuhan katakan apa? Pergi. Live like Elijah. Hidup seperti Elijah. Wah. Saya pikir, saya tidak sedang katakan kalau satu pagi Tuhan katakan kepada saya untuk tinggalkan Fisdak ya, saya tidak tahu ya, tapi poinnya adalah, wow, ya. Tinggalkan, dia tidak jual barang-barang, dia tidak untuk apa, lama-lama untuk jual, bagikan semua, dia pergi saja. 2 mobil dia dengan istrinya, pendeta Don McLafferty ini. Kita memiliki satu lagu. He leadeth me. Oh blessed thought. Oh words with heavenly comfort fraught. Whatever I do, wherever I'll be. He leadeth me. Oh blessed thought. Oh words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I'll be. Still 'tis God's hand that leadeth me. Ayat ini berkata, Lagu Sion ini berkata, whatever I do, wherever I'll be. Apa saja yang saya lakukan, kemana saja saya pergi, Tuhan akan tuntun tangan saya. Sayangnya bahasa Indonesianya apa ya? Bukan tentang whatever I do, wherever I'll be, bahasa Indonesia. Dan hilanglah ketakutan. Tidak sedang berbicara sebenarnya tentang ketakutan, yang mungkin betul juga ya ada ketakutan. Tapi lagu aslinya itu katakan apa? Bukan tentang ketakutan, tetapi di mana saja kita pergi, apa saja yang kita buat, kalau tangan Tuhan menuntun kita, pergi. Ya, pergi. Termasuk untuk dicobai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wah, in order, agar dicobai iblis. Ada masalah saya untuk mengerti kalau ayat ini betul ya. Kenapa? Apakah kita mau dituntun Tuhan untuk dicobai? Oh pendeta, bukankah ada ayat? Matius 6 ayat 13 katakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Loh ini kan ayatnya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu ada ayat lagi pendeta, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13 katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa apa?
Pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Loh, kenapa Yesus dikatakan apa? Dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Bagaimana kita mau menjawab ayat ini, pendeta? Kalau tadi pendeta bilang, wah Yesus dicobai, tapi ayat ini katakan nggak boleh dia dicobai. Allah tidak mencobai. Kalau kita melihat ada dua mungkin jawaban, dua jawaban yang dapat kita lihat. Yang pertama, pada saat dikatakan dia dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, dia dibawa kemana? Dia dibawa bukan untuk dicobai, jangan lupa. Dia dibawa ke padang gurun. Ya. Kemudian apa? Kata bahasa Indonesianya untuk dicobai. Bahasa Grikanya untuk kata kalimat tersebut. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? To make proof. Proof apa? Bukti apa? Nanti kita akan lihat. Waktu dia dibaptis, inilah anakku yang apa? Kukasihi. Tapi coba lihat nanti kita juga akan, sahabat depan kita akan bahas juga itu ya. Pada saat setan berbicara kepada Yesus, apa yang setan katakan? Kalau kamu benar-benar anak Allah, wah ini. Dibuktikan kealahan anak Allah tersebut. Ya. To make proof, itu kata benda. Jadi dia dibawa untuk dites, ya. Dia dihadapkan kepada satu tes untuk melihat pembuktian keberadaannya. Tetapi yang membawakan isi daripada temptation itu adalah apa yang dibuat oleh setan. Ya. Jadi ini seperti apa? Seperti pohon pengetahuan baik dan jahat itu dihadapkan kepada Adam dan Hawa, ya, dihadapkan untuk menjadi satu tes agar iman mereka itu semakin apa? Semakin kuat. Semakin kuat. Tetapi pencobaan itu datangnya bukan dari Allah. Allah izinkan untuk dihadapkan kepada kita. Ya, dia izinkan, seperti Yesus diizinkan setelah 40 hari dia bersama-sama dengan Allah, sudah dia lapar, baru setan apa? Setan datang. Setanlah yang membawa temptation tersebut. Ya, setan yang membawa. Kita dapat dihadapkan, tetapi doa kita adalah pada saat pencobaan itu kita hadapi, jangan jatuh. Dengan kata lain, waktu zaman-zaman dulu, ya barbar itu ada di mana saja. Yang penting jangan masuk. Jangan masuk ke dalam bar. Pencobaan itu selagi kita hidup dalam dunia, pencobaan itu ada. Ada begitu banyak bar, ada begitu banyak istri-istri Potifar atau bapak-bapak Potifar, terserah. Yang penting jangan apa? Jangan berada di hadapan istri atau bapak Potifar. Lari. Itulah sebabnya, lead us not into temptation. Nah, kalau demikian pendeta, kalau sampai, kenapa? Tuhan izinkan harus ada pencobaan itu di depan kita. Sekali lagi supaya iman itu semakin apa? Kuat. Proven to be proved. Anak Allah dan betul-betul apa? Menjadi anak-anak Allah. Tidak heran Ulangan 8 ayat 2-5 ini juga berbicara pada saat Yesus di padang gurun, dia dicobai tentang makanan dan apa ya? Makanan dan minuman kan? Bukan minuman, makanan ya, tentang makanan. Tapi coba kita lihat bahwa tes itu adalah bagian dari satu disiplin karena berdasarkan Ulangan 8 ayat 25. Ingat semua perjalananku, ingat firmanku. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Kepada Musa katakan kepada bangsa Israel. Di padang gurun selama 40 tahun, Yesus 40 hari. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui. To prove what is in your heart. Apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar seperti Yesus di padang gurun, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa, dan ini yang Yesus katakan juga kepada setan, bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2-5, itu juga yang Yesus ulangi. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Ayat 5, inilah intinya kenapa kita harus menghadapi tes, ujian pada saat kita mengajar, diajar. Ya, kita semua yang pernah belajar, kita semua pernah belajar, tidak ada yang tidak pernah masuk sekolah. Harus ada tes. Supaya apa? Alkitab katakan, supaya kita insaf, mengakui bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang yang mengajari anaknya. Jadi jangan alergi dengan tes. Jangan alergi, jangan takut dengan tes, dengan eksam. Itu supaya kita tahu, supaya kita bertumbuh. Makanya kita jadi murid, jadi belajar, murid-murid Yesus, supaya kita bertumbuh. Jangan hanya kelas 1 SD terus. Iman kita itu harus bertumbuh, bertambah. Salah satunya Tuhan izinkan ditaruh barbar di depan kita. Tapi yang penting jangan masuk. Jadi pada saat Alkitab berkata kita dipimpin untuk dicobai. Itu terjadi setelah 40 hari Yesus berada di padang gurun. Agar iman itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Yesus adalah anak Allah. Jadi jangan Anda pernah berpikir, pada saat kita menjadi murid Yesus, atau dengan kata sekarang, menjadi orang Kristen, walaupun itu bukan bahasa Alkitab. Hidup kita akan lurus. Enggak. Hidup kita tidak akan lurus. Ini ada satu lagu juga, lagu Sion yang agak salah dikit ya. Mungkin benar sih dalam satu hal, tapi bahasa Inggrisnya katakan apa ya? All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Sepanjang Tuhan selalu pimpin aku, apalagi yang mau saya apa dikatakan? Apalagi yang harus saya ragukan. Tapi kata apalagi yang harus saya ragukan, bahasa Indonesianya apa? Pada jalan yang lurus. Nah itu saya bukan sedang menyalahkan lagu Sion kita. Lagu Sion kita cuma mau buat supaya puisinya bagus. Lurus dan tulus. Nah, itu, lurus dan tulus. Tapi sebenarnya aslinya itu nggak ada tentang jalan yang lurus. Kalau di Amerika jalan lurus tuh tempat orang ngebut-ngebutan, tabrakan, mati orang di tempat jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang dalam disiplin Tuhan, dia lewatkan kita dalam jalan yang berbelok-belok. Supaya kita bergantung, juga jangan cepat-cepat jalan kita. Tapi selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi bukan pada jalan yang lurus, tetapi apa? Supaya kita tidak ragukan lagi tuntunan Tuhan tersebut. Ya. Bagaimana boleh aku, can I doubt His tender mercy? Bagaimana boleh aku sangkal rahmat Tuhan yang apa ya? Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Melalui kehidupan yang sudah memberikan tuntunan kepada kita. Jadi sebagai orang Kristen, jangan berharap jalan kita itu lurus, supaya mulus, tidak. Tidak tulus ya harus, tapi lurus dan mulus itu enggak ya kehidupan kita. Tetapi yang kita bisa tahu adalah bahwa pada saat kita mengalami jalan yang berbelok-belok dalam kehidupan kita dengan masalah-masalah keuangan, finansial, kesehatan, imigrasi dan lain sebagainya, ketahuilah 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Ini dijanjikan, dipastikan kepada anak-anak Tuhan. Jadi kita semua harus masuk ke dalam wilderness, bukan ke dalam pencobaan. Tapi dihadapkan kepada pencobaan, tapi kita masuk ke wilderness. Sehingga pada saat kita menghadapi pencobaan, kita sudah kuat. Yesus bisa jawab, oleh sebab 40 hari dia sudah berada di mana? Di wilderness. 40 hari dia sudah berada. Jadi bersyukur untuk wilderness. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya sering berada di wilderness? Hampir-hampir ya. Apakah kita sering berada di wilderness? Practical application sebagai penutup. Bagaimana caranya supaya saya berada dalam wilderness? Pendeta setengah mati mau ambil waktu, bangun jam 5 saja sudah mesti kerja, siap makan untuk pergi ke tempat kerja dan lain sebagainya. Betul, seringkali
waktu itu sukar seakan-akan. Tapi coba kita lihat, itu bukan oleh kuat kuasa kita kan. Pertama-tama yang harus kita miliki adalah kita bukan dengan kekuatan kita. Pada saat Yesus berada di wilderness, pada saat dia pergi ke wilderness, he was led by the Spirit. Yesus dibawa oleh Roh. Bukan dengan keperkasaan, Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kadang-kadang kalau Anda tanya bagaimana caranya, pertama-tama minta Roh untuk bawa kita ke tempat yang sunyi. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Pertama-tama minta. Kalau kita minta dalam Roh, Alkitab katakan tidak akan kita diberikan batu pada saat kita minta roti. Ya, apa yang kita minta akan diberikan. Yang kedua, disconnect in order to connect. Sebenarnya kalau mau bilang gak ada waktu itu juga ya gak benar-benar sekali ya. Kenapa? Ya kita pas bangun pagi gak ada waktu pendeta. Tapi kalau 20 menit untuk lihat Facebook status orang lain, status ini bisa. Kok bisa? Tapi untuk Tuhan gak ada waktu. Tapi cuma kita lihat. Practical application Matius 4 ayat 1-2, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah apa? Yesus. Jadi yang saya katakan bukan Anda untuk dapat berdoa kepada Yesus di pagi hari atau waktu yang menenangkan itu Anda harus puasa 40 hari. Tidak. Yang di sini artinya adalah pada saat Anda berpuasa, artinya apa? Ada yang harus Anda tinggalkan. Ada yang harus Anda tinggalkan untuk memperoleh sesuatu. Ya. Yes to something, no to other. We have to disconnect in order to connect. Disconnect from the things in order to connect to God. Apa misalnya? Gantinya, ya pas bangun, ya kalau Anda sudah berdoa, kalau ini dalam kuasa Anda, kalau Anda dalam kuasa Anda, jangan Anda terus terang saja, jangan Anda mau baca Alkitab melalui app Facebook, melalui app di smartphone. Kenapa? Karena tendensinya pas kita lihat app Alkitab kita, di sampingnya ada app BBC Sport News. Ingin tahu dulu nih Arsenal atau siapa yang menang nih sekarang ini. Terganggu kita. Terganggu. Disconnect in order to connect. Ya. Disconnect. Itu yang ada dalam kemampuan kita. Ya. Set aside. Ya. Something that you can do. Disconnect this in order to connect with God. Baca Alkitab. Buku Alkitab. Bukan application Alkitab. Pagi-pagi atau kapan yang Roh Kudus berikan kepada Anda. Ya. Keep away all the distractions. Keep away all the things that keep us from connecting with God. Tapi pendeta, kalau oke lah, mobile sudah lepas, tapi waduh, orang-orang yang tinggal di apartemen ribut sekali pendeta. Kalau itu terjadi, maka kita sekarang pindah ke poin ketiga. Control the environment. Kalau mobile Anda sudah Anda disconnect, tapi tetap aja mungkin tetangga kita atau siapa ribut di apartemen kita. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya pada saat mereka seperti yang diajarkan dalam Markus 6 ayat 31-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga mereka pun tidak sempat, sehingga makan pun mereka tidak apa? Sempat, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Pada saat Anda bangun, suami atau istri cuma ribut-ribut, ya pergi ke Roosevelt Park. Ya. Control the environment. Pergi ke satu tempat, a quiet place. Pergilah ke padang gurun, a quiet place. Ada satu lagu sebagai penutup yang di dalam SD hymnal itu terdapat di dalam number 503 ya. A Quiet Place, satu lagu yang bagus. Bahasa Indonesianya katakan, ada tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan dunia di mana Tuhan dapat menenangkan pikiran saya yang bermasalah. Terlindung oleh pohon dan bunga
Di sana, di saat-saat hening bersamanya, kecemasanku hilang. Apakah di taman kecil tempat tersebut atau di gunung yang tinggi, kekuatan dan keberanian baru di sana saya apa? Saya temukan. Kemudian dari tempat yang sunyi ini, aku bersiap menghadapi hari baru dengan cinta untuk seluruh umat manusia. Saya coba untuk kita nyanyikan walaupun dengan suara yang agak parah sedikit ya. Mari kita coba lihat bagaimana, atau kita nyanyikan bersama bagi saudara yang ada di sini maupun di mana saja. Mari kita coba nyanyikan bersama sebagai penutup acara khotbah kita, A Quiet Place. Kita nyanyikan sama-sama. There is a quiet place far from the rapid pace where God can soothe my troubled mind, sheltered by trees and flower, there in my quiet hour, with Him my cares are left behind. Whether the garden small or on a mountain tall, new strength and courage there I find. Then from this quiet place I go prepared to face a new day with love for all men.